Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral nisa, al-ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, waktu luang untuk mengkaji, membahas yang berkaitan dengan akidah seorang muslim dan muslimah yang merujuk dari surat Al-Fatihah, yakni mutiara akidah dalam surat Al-Fatihah, yang dimana surat Al-Fatihah ini merupakan Fatihatul Kitab, surat pembuka, dan juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah induk dari segala surat yang lain dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Kata para ulama bahwasanya surah Al-Fatihah ini mencakup seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya adalah asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, maupun yakni uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini terakhir yang kita bahas, ayyuhal akhwat, berkaitan dengan ubudiyah, al-ibadah lillahi ta'ala wahdahu, yakni ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan juga hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, ini ya Pak. Jadi sungguh hina ada seorang hamba, ada seorang muslim, ada seorang mukmin dan mukminah yang ia masih nyadong itu apa ya? Mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh apa? Bertabrakan dengan apa yang ia baca di dalam sholatnya, dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini konsekuensinya adalah kita meninggalkan segala bentuk penghinaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang masih banyak orang yang meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu terus terang maupun secara kiasan atau nyindir gitu ya, seperti itu. Aduh, anak saya belum bayar SPP nggak ada lagi yang bisa nolong saya kecuali kamu. Seperti itu. Tolonglah saya. Seperti itu. Kalau nggak ada kamu, nanti mungkin saya bisa kena musibah atau bisa celaka. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang bertabrakan, merusak tauhid seperti itu. Baik. Maka dari sini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak
Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizallah, beliau menjelaskan maksudnya iyyaka na'budu itu menghilangkan, konsekuensi itu menghilangkan marad al-muraat, yakni menghilangkan penyakit apa? Riya. Seperti itu. Ingin dilihat dalam kebaikannya, ingin dilihat dalam ibadahnya. Baik, wa tasannu' lil makhluqin, dan juga apa? Berbuat amaliyah karena apa? Makhluk. Nah, seperti itu Ibu. Tidak boleh ya kita membaca iyyaka na'budu tapi konsekuensinya apa? Tapi berdasarkan tadi ya, kita masih amalannya ya, mengamalkan amalan masih pengennya itu dilihat oleh makhluk, pengennya dipuji ya, sedekah pengennya dilihat, sedekah pengennya ditulis. Nah, seperti itu. Atau ibadah misalkan yang sering nongol di media sosial itu apa? Ibadah haji biasanya, seperti itu. Baik, bukan sibuk ibadah, sibuk manasik, ya. Harusnya sibuk manasik Ibu, tapi malah sibuknya apa? Asik-asikan seperti itu. Ya, asik-asikan, foto sana, foto sini, foto Ka'bah, foto tangannya mengangkat, ya di langit seakan dia lagi ibadah, seperti itu. Ya, foto korma, ya yang menunjukkan bahwasanya dia lagi itikaf di Mekah, seperti itu. Baik. Seperti itu. Ini bukan manasik, ini asik-asikan seperti itu. Baik. Ini penyakit apa? Penyakit riya. Seperti itu, penyakit riya yang harus dihilangkan. Seperti itu. Karena kalau tidak maka apa? Merusak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti itu. Baik. Dan masih banyak kalau kita membahas secara khusus berkaitan dengan apa? Riya. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian dari apa yang kita bahas, bahwasanya ya surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang bisa menjadi obat manjur Ibu. Obat manjur seperti itu dari segala bentuk penyakit, baik itu jasad ya, jasadiah secara penyakit jasad ya fisik, ataupun penyakit apa? Qalbiyah, penyakit hati, seperti itu. Dan ini pernah ya dikisahkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, tak kala beliau meriwayatkan hadis dari salah seorang sahabat, ya, Abdullah bin Abi Sa'id, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, seperti itu. Hafizallah, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan bahwasanya intalaqa nafarun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha. Bahwasanya pernah ada sekelompok para sahabat, sekumpulan para sahabat Nabi SAW yang apa? Safar, seperti itu. Hatta nazalu ala hayy min ahya'il arabi, hingga mereka para sahabat ini menemui atau melewati salah satu kampung, seperti itu, wilayah di negeri Arab sana, seperti itu. Fastadafuhum fa'abau an yudayyifuhum, akan tapi warganya atau istilahnya ketuanya gitu ya, itu nggak mau menerima tamu, menerima para sahabat, seperti itu. Toyib. Kemudian apa? Faludhiqa sayyidu dzalikal hayy, kemudian pemuka dari kaum ini itu ludhiqa, ludhiqa itu tersengat. Toyib. Fasa'alahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu, akan tapi tak kala dikasih obat yang lain, herbal seperti kimia belum ada zaman dulu. Tapi herbal, ramuan-ramuan la yanfa'uhu syai'un, akan tapi tidak mempan, seperti itu. Faqala ba'duhum, lalu berkata sebagian mereka, law ataitum haula'i rahta alladzina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un, seperti itu. Coba kalian datangi. Seperti itu. Itu sekelompok tamu yang lewat tadi, yang telah mampir ke sini, mungkin di antara mereka ada yang bisa, gitu ya. Ada yang bisa menyembuhkan penyakit apa? Itu tadi. Ketuanya seperti itu. Fa'atauhum faqalu, maka mereka mendatangi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya ayyuhar rahtu, wahai kaum, seperti itu. Inna sayyidana ludhiqa, sesungguhnya pemimpin kami ini
tersengat, ya, terkena penyakit. Wa sa'aina lahu bi kulli syai'in la yanfa'uh. Kami telah berusaha, berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, akhir tapi tidak apa? Bermanfaat, tidak membawa efek pengaruh yang menyembuhkan seperti itu, Bu. Fal inda ahadin minkum min syai'in, mungkin barangkali salah seorang di antara kalian itu bisa menyembuhkan seperti itu. Nah ini, Bu. Baik. Faqala ba'duhum, akan tapi para sahabat berkata, na'am wallahi inni la arqi, katanya, betul, demi Allah aku bisa meruqyah. Aku bisa apa? Mengobati seperti itu. Walakin wallahi laqad istadhafnakum falam yudayifuna. Akan tapi kalian ini gimana ini? Kami meminta apa? Bertamu di sini sejenak saja. Karena kami sedang safar. Falam yudayifuna. Akan tapi kalian tidak apa? Mengizinkan kami. Seperti itu. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Maka aku tidak akan meruqyah atau mengobati pemimpin kalian sampai kalian memberikan kami apa? Ju'lan. Imbalan seperti itu. Baik, boleh meminta imbalan atas apa? Jasa, seperti itu, jasa. Jerih payah atau kerja kayak gitu. Baik, fasalahuhum ala qati'in minal ghanam, maka mereka bersepakat kalau bisa menyembuhkan pemimpin mereka akan diberikan apa? Sekumpulan kambing seperti itu. Baik, beberapa kambing. Fantalaqa yaftilu alaihi wa yaqum, maka bersegeralah sahabat ini mengobati penyakit si pemimpin kaum ini dengan apa? Dengan surat Al-Fatihah itu. Tuh, baca dengan surat Al-Fatihah seperti itu. Baik, jadi surat Al-Fatihah ini, Ibu, bisa menyembuhkan, Ibu, bisa menjadi obat alternatif, obat menyembuhkan baik itu penyakit fisik maupun penyakit apa? Rohani. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Fa ka'annama nusyita min iqalin, maka selang beberapa saat kemudian si pemimpin ini apa? Pemimpin ini tidak merasakan apa-apa, artinya apa? Sembuh. Yang tadinya sakit, yang tadinya tersengat, seperti nusyita min iqalin, seakan tidak merasakan apa-apa. Antara yamshi wa ma bihi qalabah. Dia menggerak-gerakkan, seperti itu. Akan tapi apa? Tidak merasakan rasa sakit lagi, seperti itu. Seperti itu. Nah, di sini, Ibu, ada penjelasannya nih. Baik, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bahwasanya seorang itu bisa mengobati penyakitnya dengan membaca surat Al-Fatihah, tapi dengan syarat apa, Ibu? Al-yaqinu wathiqatu billahi. Itu syaratnya. Baik, bahwasanya al-istishfa bihadhihi surati labudda ma'al qiraati minal yaqini wathiqati billahi. Bahwasanya kalau kita pengen berobat dengan apa? Surah Al-Fatihah, seperti itu labudda ma'al qiraati minal yaqini wathiqati billah, disertai yakin, Ibu. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkan. Wathiqati billahi, dan juga apa? Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan, berpasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak kala dibakar, terus malaikat menawarkan bantuan seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim menolaknya. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Nah ini, Ibu. Dan ini terbukti, Ibu, mujarab, manjur. Seperti itu. Saya pernah sakit perut, Ibu. Seperti itu. Tapi apa? Saya bacakan surah Al-Fatihah. Mau 5 kali, mau 7 kali, yang penting apa? Yakin. Dan juga apa? Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syafani Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan. Seperti itu. Seperti itu, Ibu. Nah ini syaratnya apa?
al-yakin wa thiqatu billahi ta'ala. Nah itu. Jadi kalau ibu ada yang sakit seperti itu ya, maka bisa dicoba ya bu. Tapi syaratnya dia harus yakin seperti itu. Jangan sampai kita baca malah nggak yakin. Jangan sampai kita baca malah apa? Pikirannya kemana-mana, ke dukun seperti itu. Pikirannya ke dokter. Tayyib, dokter mah apa? Wasilah saja ibu. Tayyib, wasilah. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Baik, jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus ini ada belokannya enggak, Ibu? Yang namanya lurus pasti lurus, Ibu. Baik, mustaqim itu lurus. Artinya apa? La i'wijaja lahu. Kata para ulama, tidak ada bengkoknya, tidak ada jalan tikusnya, tidak ada jalan apa? Menuju Roma, Ibu. Enggak ada, lurus mustaqim. Ya, tidak ada jalan pilihan seperti itu. Jangan sampai dikait-kaitkan dengan apa? Apa yang dikatakan kebanyakan manusia, udah lewat jalan tikus saja ke surganya seperti itu. Sudah kan katanya jalan tuh banyak. Banyak jalan ibaratnya gitu ya ungkapannya, banyak jalan menuju Roma. Kalau ke surga mah enggak ada seperti itu. Cuman satu. Toyib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku. Sirati, sirati itu kalau dalam bahasa Arab bentuknya tunggal, Ibu, mufrad. Sirati. Toyib, tunggal artinya enggak ada jalan yang lain. Mustaqimah, yang lurus. Fattabi'uhu, dan kita disuruh, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengikuti jalan yang lurus seperti itu. Baik, wala tattabi'us subula, dan janganlah mengikuti subul. Subul ini bentuk jamak. Jamak apa? Subulun jamak taksir seperti itu. Baik, jamak taksir. Sabilun. Sabilun sabilun aja. Nah, gitu. Baik, itu bentuk tunggalnya sabilu, sabilun gitu ya. Seperti itu. Nah, jamak itu subulun. Baik. Wala tattabi'us subula. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, gitu itu. Fatafarraqu bikum an sabili, yang menyebabkan apa? Bercerai-berai kalian ini. Ansabili, dari apa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang ayat ini, Ibu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, yang membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattan. Mustaqimah. Bahwasanya kata beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW pernah pada suatu momen itu apa? Memberikan atau menggambar dalam di tanah itu garis lurus, Bu. Seperti itu, garis lurus. Hatta mustaqim. Tsumma qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Baik. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, dan juga Rasulullah SAW kemudian memberikan apa? Garis-garis di samping kanannya dan juga di samping kirinya. Seperti itu. Banyak, Ibu, bukan satu. Baik. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, hadhihi subul tayyib laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Seperti itu. Tidaklah di jalan-jalan ini yang kanan ini digaris-garisi sama Rasulullah SAW suatu jalan yang dimana seorang hamba menempuh jalan tersebut, melainkan di sana ada syaitan, Ibu.
Yang apa? Menyeru. Alias apa? Menyeru kepada ajaran selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa kesyirikan, berupa kebid'ahan. Berupa apa? Maksiat dan seterusnya. Seperti ini. Nah ini, maka dari sinilah wajib bagi seorang mukmin dan mukminah untuk apa? Menapaki jejak Shiratal Mustaqim. Jangan cuma sekedar bacanya saja, Ibu. Bahkan kita kan sering, Ibu. Sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Petunjuk. Seperti Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina dan seterusnya. Bahkan yang kalau sholat subuh yang kunut itu kan Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Wa'afini fiman afait dan seterusnya. Sama-sama Nabi SAW juga pernah di perang Khandaq itu beliau SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Wahai Allah, jikalau bukan karena Engkau, niscaya kami tidak akan apa? Diberikan petunjuk. Wala tasaddaqna, dan niscaya kami juga tidak akan apa? Bersedekah. Wala shallaina, dan kami juga tidak akan apa? Salat. Nah ini petunjuk ini. Petunjuk ke jalan yang lurus. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di. Tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, kata beliau bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua, Ibu. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah ila sirat, hidayah kepada jalan, gitu kalau bahasa Indonesianya mah. Wal hidayah fi sirat, dan hidayah dalam jalan tersebut, dikokohkan di dalam jalan tersebut. Seperti itu. Apa sih hidayah ila surat itu? Hidayah ila surat itu luzumu dinil Islam. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dalam apa? Teguh. Dalam apa? Berpegang kepada agama Islam. Seperti itu. Nah ini, Ibu. Diberikan apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Menapaki berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga apa? Di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim itu harus apa? Difahami, didadaburi, Ibu. Jangan asal baca aja. Seperti itu. Kalau sholat ihdinas siratal mustaqim, tapi apa? Pikirannya kemana-mana. Belum bayar utang. Seperti itu. Belum ini, belum apa, dan seterusnya. Tapi kita tadaburi bahwasanya hidayah itu penting bagi seorang hamba. Seperti itu. Tak kalau kita diberikan taufik, berupa Islam, berupa sunnah, itu nggak cukup, Ibu. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Seperti itu. Bisa jadi naudzubillahi min dzalik, ada orang yang di akhir hayatnya akhirnya apa? Su'ul khatimah. Seperti itu, melakukan apa? Perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan apa? Maksiat, seperti itu. Dan ini banyak terjadi ya. Banyak orang yang apa? Murtad, seperti itu. Di zaman para sahabat pun banyak sekali. Yang dulunya di zaman Nabi SAW kalau masih hidup, itu kelihatannya apa? Orang soleh. Kelihatannya orang yang apa? Takwa. Tatkala Nabi SAW meninggal dunia, mereka apa? Mereka banyak yang murtad, Ibu. Murtadnya itu bukan istilahnya masuk ke agama yang lain, Ibu. Masuk ke agama Nasrani, bukan. Masuk ke agama Yahudi, bukan. Tapi murtadnya apa, Ibu? Murtadnya itu mereka
apa? Tidak mau mengeluarkan apa? Zakat. Nah, ini Bu. Baik, tidak mau mengeluarkan apa? Zakat. Nah, ini bahaya ini. Baik. Mungkin kalau bagi kita mah kelihatannya ya tidak mengeluarkan zakat itu disangkanya nggak apa-apa lah seperti itu lah. Seperti itu padahal sudah apa? Sudah lewat 1 tahun, ya sudah tidak ada utangnya, sudah apa? Mencapai nisabnya, tapi nggak mau mengeluarkan zakatnya seperti itu. Dengan keyakinan apa? Zakat apa nggak wajib, Nah ini hati-hati Bu. Tuh ya di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi Bu. Alias apa? Dicap mereka ini apa murtad dari Islam. Nah ini bahaya ini. Tuh ya. Nah ini maka kita sering meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa diteguhkan di atas agamanya. Bahkan kata Anas bin Malik ya. Seperti sahabat radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bahwasanya doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah itu. Lihat, doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW. Tuh kelasnya Rasulullah saja sering membaca doa itu. Baik. Apa doa apa sih yang sering dibaca Rasulullah SAW itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku di atas agama. Itu penting Ibu. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita tuh kalau baca fokus. Dalam sholat, dalam misalkan qiraah, Tayyib harus fokus dan harus mentadabburi. Benar-benar merasa butuh Ibu. Tayyib sebagaimana kita apa? Meminta kepada suami, minta apa? Minta listrik, minta jalan-jalan, merengek-rengek gitu yang ngambek dan seterusnya. Masa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ihdinas shiratal mustaqim itu apa? Lewat begitu saja tanpa apa? Perasaan membutuhkan gitu. Tayyib lewat gitu aja. Ini gimana? Tayyib seperti itu enggak boleh itu. Kita minta kepada suami rengek-rengek itu penuh dengan perasaan baperan dan seterusnya. Tapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak taburi. Toyib, hati kita ini perlu diperbaiki kalau gitu Mas. Toyib, harusnya kebalik kan tuh. Pada suami mah jangan berharap lebih karena kalau kepada makhluk bukan suami saja itu akan mengecewakan Ibu. Seperti itu. Toyib, seperti itu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh harap, roja dan juga keyakinan seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkannya. Nah itu harusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak kalah berdoa itu merasa butuh Ibu. Doa apa aja seperti itu. Jangan asal baca tapi hatinya kosong. Toyib seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah al-hidayah fi shirat. Hidayah fi shirat. Hidayah fi shirat itu kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, tashmalu al-hidayata li jami'i tafasil ad-diniyati ilman wa amalan. Ini fi shirat. Hidayah fi shirat itu maksudnya adalah hidayah atau taufik diberikan kemudahan dalam melakukan amal sholih. Gitu. Kayak seperti kita melangkahkan ke sini Bu, dalam rangka thalabul ilmi. Itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Toyib, namanya apa? Hidayah fis sirat. Hidayah apa? Fis sirat. Seperti itu. Karena apa? Karena belum tentu. Toyib, semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala bisa hadir di kajian seperti itu. Hanya hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kebaikan, yang bisa bisa menjalankannya, bisa mengamalkannya. Nah ini, jadi ada dua ini. Nah kalau kita baca tuh harus ditadaburi
ihdinas siratal mustaqim. Benar-benar butuh gitu loh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal baca aja Ibu. Kalau baca aja pikirannya kosong, pikirannya kemana-mana, gimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya kalau kayak gitu? Seperti itu. Kan ada hadisnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan apa? Mengijabahi doa min qalbin ghafil, seperti itu, dari hati yang apa? Lalai, seperti itu. Ini makanya kalau di antara kita ada yang berdoa tapi nggak dikabul-kabulkan, bisa jadi salah satunya itu Ibu. Yang haram-haram sudah ditinggalkan, kan? Waktu mustajabnya sudah dilakukan, kan? Seperti itu. Tapi kok kenapa nggak dikabul-kabulkan? Bisa jadi, wallahu a'lam, salah satu faktornya karena tadi Bu, wa qalbuhu ghafil, hatinya itu lalai Bu. Seperti itu. Atau bisa jadi apa? Nggak yakin. Seperti itu. Nyangkanya itu dia doa tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin deh tahun depan saya haji. Nggak mungkin deh tahun depan saya punya rumah. Nggak mungkin deh tahun depan suami saya nikah lagi. Nah itu karena nggak yakin. Seperti itu. Karena nggak yakin Ibu. Prasangkanya itu apa? Yang menjadikan terkabulkan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai prasangka hambaku kepadaku. Tuh lihat. Sesuai prasangka hambanya. Seperti itu. Jadi kalau kita berdoa itu apa? Harus yakin, harus fokus, harus tadaburinya, penuh dengan harapan. Seperti itu. Dan kepastian. Ya Allah, mudahkanlah hamba. Tahun depan bisa berhaji. Nah, seperti itu Bu. Harus yakin seperti itu dan penuh harapan. Kemudian dari sini, akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan permisalan tentang apa? Tentang Shirathul Mustaqim itu apa sih? Nah gitu. Dan di sini dibawakan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Nawas ibn Sam'an al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan shiratan mustaqima." Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan berupa apa? Shiratal mustaqim. Seperti apa? Wa 'ala janbatay as-sirati suratan. Perumpamaan seperti jalan yang lurus yang di kedua sisinya itu ada apa? Ada suratan, surani. Surani itu tembok Ibu. Surani fihi ma abwabun mufattahatun. Yang di keduanya itu ada jendela. Wa 'ala abwabi suturun murhatun. Di antara pintu-pintu tersebut ada yang namanya apa? Tirai-tirai. Tirai-tirai yang terbuka. Wa 'ala babis sirati da'in yaqul, dan di pintu jalan tersebut itu ada penyeru yang mengatakan, ya ayyuhan nasu udhulus sirata jami'an. Wahai manusia, masuklah ke dalam jalan yang lurus ini seluruhnya. Wala tata'arraju. Dan jangan apa? Bercerai-berai. Seperti itu. Wada'im yad'u min fawqi sirat. Dan juga ada penyuruh yang menyuruh dari di atas apa? Jalan tersebut. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwabi qala waihak la taftahu. Jadi ada penyuruh di atas jalan tersebut yang kalau ada orang membuka pintu tersebut, itu ia berkata, jangan buka, jangan membukanya, talijhu, niscaya engkau akan masuk.
Kemudian Nabi SAW menjelaskan jalan tersebut adalah al-Islamu, yaitu jalan Islam, wasurani. Yang buat tembok tadi maksudnya adalah apa? Hududullahi, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattahatu, dan juga pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah, yakni perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wadzalika da'i ala ra'si sirati kitabullah, dan juga penyeru yang tadi itu adalah kitabullah, yakni Al-Qur'an Karim sebagai petunjuk ibu. Wadda'i min fawqi sirati, dan juga penyeru yang di atas jalan tersebut adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin, yakni apa? Hati nurani yang bersih yang senantiasa ada di dalam hati seorang muslim yang apa? Menuntun seorang hamba kepada jalan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ini perumpamaan Shiratal Mustaqim seperti itu. Alias apa? Yang jelas Shiratal tersebut adalah al-Islam. Tidak ada jalan yang bisa ditempuh oleh seorang hamba ke dalam surga kecuali jalan Islam. Inna dina indallahil Islam. Yaitu bahwasanya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Islam. Baik. Seperti itu. Nah, ini Islam yang kayak gimana, Ibu? Bukan Islam KTP. Seperti di zaman sekarang banyak sekali. Baik. Banyak sekali Islam apa? KTP, Ibu. Seperti itu. Islam KTP itu apa, Ibu? Islam KTP itu apa sih? Islam KTP itu cuma modalnya apa? Sah aja ya, secara warga negara, secara agamanya tertulis di KTP. Tapi amaliyahnya mah jauh sekali, Ibu. Masih berbuat syirik. Masih apa? Berbuat kekufuran. Masih apa? Berkeyakinan bahwasanya semua agama itu pasti akan masuk surga, katanya seperti itu. Nah, ini Islam KTP. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan di dalam surat Ali Imran tadi inna indallahil Islam, bahwasanya agama yang di sisi Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Dan juga surat Ali Imran dalam ayat yang 85 ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, barang siapa yang mencari jalan selain Islam, menjadikan selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, Ibu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat kelak ia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini meruginya ya selama-lamanya gitu. Nggak bisa diulang lagi seperti itu. Nggak bisa dioptimasi lagi seperti itu biar apa? Untung nggak bisa seperti itu. Nah, ini ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian dijelaskan juga oleh para ulama bahwasanya Shiratal Mustaqim ini dijelaskan di ayat yang selanjutnya, katanya seperti itu. Yang mana? Yang dikatakan Shiratal Mustaqim itu ayat selanjutnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan yang lurus, katanya seperti itu. Baik, bahwasanya Shiratal Mustaqim adalah jalan yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Baik, kepada mereka. Mereka di sini siapa, Ibu? Mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tahu dari mana? Baik, tahu dari sejarah. Tahu dari tafsiran para ulama. Baik, tahu dari secara akal pun bisa, Ibu. Orang yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Kita. Kepedean itu, Mas. Baik, seperti itu. Baik,
Orang yang pertama kali masuk Islam itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya tatkala ayat ini turun ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Him ini yakni domir jamak ya. Hum. Seperti orang-orang muslimin. Seperti siapa? Para sahabat. Nah, makanya tolak ukur jalan yang lurus itu ya gambarannya adalah apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in ibu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, bukan kata kiai, bukan kata ustadznya, bukan kata habibnya, bukan kata apa? Kata syekhnya dan seterusnya, bukan ibu. Tapi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabatnya. Lihat di dalam surat At-Taubah ayat 100 ibu. Ya wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ya wasabiqunal awwalun, generasi pertama, minal muhajirin wal ansar. Siapa orang-orang muhajirin itu ibu? Ada yang tahu orang muhajirin itu siapa mereka? Nah, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, bukan hijrah di media sosial seperti yang lagi apa viral zaman sekarang ini. Thayyib hijrah, pemuda hijrah, ya. Pemuda gaul hijrah, gaul lagi seperti itu. Thayyib, nanti ada gaul, ada geol lagi seperti itu. Nah, ini bahaya seperti itu. Ya, hijrah digunakan untuk apa? Istilah-istilah yang nggak pantas seperti itu. Hijrah pakaiannya doang seperti itu, tapi pemikirannya masih baik seperti itu. Thayyib. Nah ini al-muhajirin adalah orang-orang yang meninggalkan kekufuran, ya, dan juga apa? Meninggalkan segala bentuk peribadatan dalam rangka taat kepada Rasulnya SAW dengan meninggalkan tempat tinggalnya menuju kota Madinah. Ini muhajirin. Wal ansar adalah orang-orang yang menerima di kota Madinah, menyambut Nabi SAW dan para sahabatnya yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Thayyib, siapa mereka? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thayyib, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lihat nih, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik ibu. Bi ihsan itu artinya bi itqanin ibu, alias apa? Jiplak ibu. Thayyib, jadi bukan tampangnya saja, jenggot cingkrang, pakai kerudung, thayyib, pakai gamis syar'i dan seterusnya. Bukan cuma itu aja. Thayyib, itu mah kewajiban ibu. Yang lebih penting, yang lebih utama porosnya adalah masalah apa? Pola pikirnya. Itu loh. Yang harus apa? Harus sesuai dengan apa yang difahami para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi jangan sampai istilah-istilahnya zaman sekarang ini apa? Cuma hijrah, ujung-ujungnya pemikirannya masih apa? Kesyirikan. Ujung-ujungnya pemikirannya masih apa? Kebid'ahan. Ujung-ujungnya pemikirannya masih apa? Teroris. Pemikirannya masih apa? Mencela pemerintah, mencela pemerintah. Thayyib, mengejek pemerintah, mengumbar aibnya pemerintah di media sosial. Ini bukan waladzina tabauhum bi ihsan, ini mah Bu. Tapi ini mah ngikutin jalan orang-orang Khawarij. Yang dimana apa? Mereka ini telah menumpahkan darah Utsman bin Affan. Seperti demo di Madinah, seperti agar Utsman bin Affan ini diturunkan. Tidak sampai situ aja. Apa? Dikepung, bahkan dibunuh Utsman bin Affan ini. Ini thayyib, perilaku orang-orang yang apa? Pemikirannya rusak. Thayyib. Tapi kan dia jenggotan, tapi kan dia cingkrang, tapi kan dia pakai cadar, tapi kan dia pakai hijab syar'i. Itu mah tampilan, gak bisa mencerminkan ibu
Seperti itu. Orang Khawarij saja kok. Orang Khawarij saja itu jenggotan cingkrangan kok. Cadaran. Tapi seperti itu. Nah ini. Jadi yang utama adalah pemikirannya. Kalau hijrah itu pemikiran dulu dibersihkan ibu. Ya, pemikiran yang subah-subah itu dihilangkan. Ya, jangan sampai masih hingga pada hatinya itu pemikiran-pemikiran yang berbau syubhat. Ya, salah satunya apa? Udah ambil baiknya, buang jeleknya, seperti itu. Ngaji mah di mana aja. Nah, ini salah itu. Seperti itu. Ngaji yang ada dalilnya. Taib, jangan asal apa? Jangan asal rame saja. Jangan asal melihat retorikanya saja. Tapi mana dalilnya? Kita ini diarahkan kemana? Harus takil ke ustaz atau kemana? Harus jelas dalilnya. Nah, di sini kita apa? Jelaskan dalilnya bahwa kita wajib mengikuti agama yang Allah turunkan sesuai dengan apa? Apa yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kok kita harus mengikuti tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kenapa harus mengikuti para sahabat gitu loh. Nah, seperti itu. Kenapa enggak cukup kiai kita saja, ustaz kita saja, syekh kita saja atau ulama kita saja? Nah, seperti itu. Jawabannya mana? Ya ini jawabannya. Tauhid yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang masuk surga adalah orang yang mengikuti jalannya para sahabat dalam beribadah. Ingat itu. Ya, bukan masalah duniawi, bukan masalah wasilah. Tauhid jangan sampai disalahpahami oleh kita bahwasanya oh kalau gitu berarti kita nggak boleh pakai motor, pakai kuda. Seperti itu. Ya, karena para sahabat nggak ada yang naik motor. Tauhid seperti itu. Nah, ini salah seperti itu. Masalah ibadah. Nah, itu. Karena ibadah itu nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh diotak-atik, harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Itulah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Kalau kita pengen masuk surga, maka tata cara ibadahnya harus seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ingat para sahabat ya Bu, bukan bis. Seperti itu, para sahabat Nabi SAW. Seperti itu. Sahabat sini bukan bis Bu, cuma mau ke Cirebon. Seperti itu. Baik. Nah, jadi bukan cuma tambangnya saja yang diikuti Bu. Baik. Tapi apa pemikirannya? Karena ini porosnya ini. Pemikiran ini apa? Istilahnya prosesornya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita keliru, salah, karena banyak ibu zaman sekarang deh hijrah pakai cadar, hijrah pakai ini, padahal cadar nggak wajib seperti itu. Tapi pemikirannya hijrah harusnya. Ah, seperti itu. Tapi bukan cuma apa tampangnya saja. Bi ihsanin kata Syaikhul Fauzan, yang namanya ihsan itu namanya itqan ibu. Kalau kita bahasakan namanya ihsan itu jiplak ibu, menjiplak tanpa melebar gitu. Tanpa apa salah. Seperti itu, fotokopi seperti itu. Tanpa memodif, tanpa merekayasa, tanpa apalagi mengotak-atik seperti itu. Benar-benar seperti itu gitu. Ibadahnya. Nah, jangan sampai kita apa? Baca Al-Qur'an, sholat, tapi apa? Mengotak-atik. Saya masih cinta Allah Subhanahu wa taala, saya masih semangat ibadahnya, sholatnya masih semangat, ditambah aja sholat maghrib jadi 5 rakaat. Nah, seperti itu. Sholatnya sah nggak ibu? Kenapa tidak sah ibu? Tidak sah kenapa ibu? Pakai perasaan atau pakai apa? Tadi tanyakan segala bentuk ibadah apapun itu, baca Al-Quran, apa aja lah, mau namanya ibadahnya A atau B atau apa gitunya, seperti itu. Yang tidak diajarkan Rasulullah. Bukan bacaannya, bukan, tapi ritualnya itu loh. Bukan masalah kan, tapi baca Al-Fatihah, kan baca Yasin, kan baca Al-Baqarah, kan bacanya bukan itunya, gitu loh. Ritualnya,
Itu loh. Ritualnya itu dicontohkan nggak oleh Rasulullah SAW. Sekalipun baca ayat kursi, Al-Baqarah, Yasin dan seterusnya, tapi tidak dicontohkan, diajarkan Rasulullah SAW, maka ini apa? Tidak akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sama saja apa? Menyelisihi. Nah, ini bertabrakan dengan apa? Waladina taba'uhum bi ihsani. Ah, gitu loh. Tohib dan ibu bisa istilahnya berpikir gitu ya. Apa saja lah segala bentuk amaliyah ibadah ya yang ritualnya, ingat itu bukan bacaannya ya, ritualnya tidak ada contohnya dari Nabi SAW ya, tidak ada amalannya dari sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in, maka amalan tersebut tidak akan diterima, bahkan bertabrakan. Ibu katanya pengen masuk surga ya, katanya pengen masuk surga, tapi ngikutin sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW aja susah seperti itu. Kan kata Nabi SAW ya, kullu ummati ya, riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku ya, seluruh umatku ibu. Nah ini seluruh, artinya nggak pilih-pilih. Taib, kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga. Nah, itu pasti, alhamdulillah. Taib, illa man aba, kata Rasulullah SAW, kecuali yang nggak mau. Kan aneh bu, ada orang yang nggak mau masuk surga seperti itu. Ya, bukan dengan lisannya ibu nggak mau deh. Ya, tapi dengan apa? Dengan amalannya. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan ini ya Rasulullah? Seperti itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tayyib, man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat. Tuh, taat ibu. Tayyib, taat itu dengan lisan atau dengan amalan ibu? Hah? Taat itu dengan lisan atau amalan ibu? Amalan ibu. Gitu ya. Jadi bukan cuma lisannya saja. Ya. Man ata'ani, itu lihat hadisnya jelas ini, riwayat Bukhari ya. Bukan lafadznya itu man asnani gitu ya. Barang siapa yang memujiku, bukan. Ya, tapi apa? Konsekuensinya berupa amalan. Barang siapa yang mentaatiku, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga tanpa keraguan. Tayyib, wa man asani, barang siapa yang dia itu enggak mau nurut, enggak mau taat, ya, amalannya terserah dirinya, gitu ya, kumaha orang katanya seperti itu. Tayyib, kumaha dinya ya, gitu ya. Tayyib, gimana dianya? Seperti itu. Saya mah bahasa Al-Baqarahnya di WC aja. Seperti itu biar dapat pangsit, seperti itu. Saya baca Al-Qur'annya di kuburan aja ya, biar dapat apa? Biar dapat wahyu. Seperti itu. Baik, ternyata yang muncul Bang Wahyu seperti itu. Gak seperti itu ibu. Ya, bukan cuma di lisan saja. Ya, seperti itu. Sayyiduna ya Rasulullah SAW memuji ya, engkau adalah orang yang terbaik, engkau adalah, muji-muji saja, lisan saja ibu. Tapi nggak ada prakteknya. Ini omdo ibu. Ya, ibu saja, ibu tak kalah apa dipuji-puji sama suami, tapi suaminya nggak mau apa melakukan sesuatu yang disukai istri. Endingnya apa ibu? Seperti itu. Ya, nggak cukup cuma lisan saja, muji-muji saja. Tapi nggak mau apa melakukan apa yang dicintainya, seperti itu. Ini namanya omong doang, seperti itu. Seperti itu. Maka dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup ya kita apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, tapi kita sendiri hatinya kosong. Tapi kita yang sendiri apa? Lalai. Tapi kita sendiri apa? Cuma sekedar ucapan saja, tidak mempraktekannya. Seperti itu. Kan sudah jelas gamblang. Seluruh umat manusia, kaum muslimin dan muslimat itu sepakat bahwa siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka konsekuensinya adalah kita mesti taat
kepada Rasulullah SAW dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya. Sesuai dengan apa yang dipraktekkan para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka lah yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Dididik langsung ibu, tatap muka langsung seperti itu. Seperti itu. Kalau kita kan online ibu, seperti itu. Kalau para sahabat langsung tatap muka, seperti itu. Diajarkan. Bahkan tidaklah para sahabat melakukan perbuatan yang keliru. Sekalipun Rasulullah SAW tidak ada di situ, melainkan wahyu akan turun bu. Tuh lihat. Itu para sahabat. Itulah mengapa kita harus apa? Mengamalkan ibadah harus sesuai dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seperti itu. Kalau para sahabat melakukan maksiat, melakukan perbuatan keliru, salah, melanggar syariat, itu turun wahyu. Kalau kita seperti itu, melakukan kesalahan dan seterusnya, melakukan ada di antara kita, baik pemimpin kita, baik pejabat kita, melakukan kesalahan, berbuat dosa, yang turun apa ibu? Turunnya kemana? Turunnya ke jalan ibu, seperti itu. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Nah ini perbedaannya bu, jauh sekali. Para sahabat salah, turunnya wahyu. Pemimpin kita salah, seperti itu. Ada sebagian kita yang salah, gitu baik itu pemimpin kita, seperti itu. Turunnya kemana? Ke jalan ibu. Kalau ke jalan ini, turun ke jalan ini ajaran apa? Khawarij. Seperti itu, ajaran orang-orang yang apa? Memberontak kepada pemerintah, enggak boleh seperti itu. Nah ini bi'isanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala pasti ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi mereka berupa apa? Surga yang mengalir di bawahnya itu apa? Sungai-sungai khalidina fiha abada. Mereka kekal selamanya abadi ibu. Dzalikal fawzul azim. Itulah apa? Keberuntungan, kemenangan, kesuksesan yang agung. Jadi yang tak kalah sukses itu bukan tak kalah apa? Mengkudeta. Seperti itu. Sukses itu tak kalah apa? Dapat jabatan, dapat bukan ibu. Sukses itu tak kalah kita mengamalkan. Tak kalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bukan berdasarkan kiai, bukan berdasarkan ustadznya, bukan berdasarkan apa? Habibnya, wali Allah dan seterusnya lah. Keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan misalkan mengaku-ngaku, gak wajib ditaati. Yang ditaati Rasulullah SAW. Tapi kan dia keturunan Nabi, tapi dia Al-Bait. Seperti itu. Gak berguna sama sekali bu. Jangan sampai mau didoktrin. Gak berguna sama sekali. Sekalipun dia Al-Bait, Ahlul Bait, sekalipun dia adalah keturunan Rasulullah SAW, tapi amalannya, ingat bu, amalannya bukan lisannya percuma kalau cuman muji-muji secara lisan doang, tapi amalannya menyelisihi, percuma. Sekalipun dia ini keturunan Nabi, keluarga Nabi, apalah embel-embelnya, tapi amalannya menyimpang, tidak berguna sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali nasabnya itu. Loh kata siapa kayak gitu? Kata Nabi SAW. Silakan buka, buku-buku hadisnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, mengatakan, menjelaskan dengan gamblang, man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Tuh lihat, barang siapa yang amalannya itu lamban gitu loh, kebajikannya itu lamban, seperti itu, lam yusri' bihi nasabuhu, tidak akan menolong, membantu, mempercepat nasabnya, tidak bermanfaat sama sekali itu, tidak berguna sama sekali, seperti itu.
Baik. Saya kurang yakin, oke. Seperti itu. Baik. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, itu pasti kerabatnya Rasulullah SAW, Ibu. Abdul Muthalib. Tuh, ya, kita nggak membicarakan bapak dan ibunya Rasulullah SAW lah ya, gampangannya. Baik, seperti itu. Abu Thalib, siapanya Nabi Muhammad SAW, Ibu? Hah? Pamannya berapa generasi, Ibu? Hah? Satu generasi. Loh, kita berapa generasi itu? Jauh sekali. Itu pun apa? Nggak jelas itu nasabnya. Belum tentu ketemu dengan Rasulullah SAW nasabnya seperti itu. Ya kan? Abu Thalib saja lihat menolong Nabi Muhammad SAW, melindungi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW, meyakini Abu Thalib deh. Tuh kurang apa tak? Pembesar Quraisy. Apalagi tuh? Lo kita cuma jauh generasi berapa? Sekalipun iyalah, iya oke gitu ya. Seperti itu, keturunan Nabi. Nah, seperti amalan menyimpang, kesyirikan dan seterusnya percuma itu, Pak. Tapi seperti itu mah keturunan iblis seperti itu. Syaitan dari jenis manusia seperti itu. Nah, ini jangan tertipu dengan slogan-slogan apa keturunan Nabi, atau apalah dan seterusnya, bersanad dan seterusnya. Kalau amalannya apa? Menyelisihi apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, ini poin pentingnya. Baik, dalilnya banyak sekali. Seperti itu. Yang diwajib diikuti Rasulullah SAW. Baik. Nah, sekalipun Ustadz, Yai, kalau nggak ada dalil jangan diikuti. Baik, ibadah. Apanya? Ritualnya, ingat Ibu. Ritualnya. Ya, nama boleh beda. Tapi kalau ritualnya yaitu dalam ibadah, berarti sama. Jangan sampai apa? Ditambah-tambahi, dikurangi dan seterusnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang-orang yang apa? Dimurkai, Ibu. Taib al-maghdubi 'alaihim itu apa? Nah, orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai itu, Ibu? Nah, emang cuma orang Yahudi, Ibu? Hah? Bukan oknumnya, Ibu, bukan kelompok, bukan nama ini sebenarnya mah. Itu mah emang kebetulan apa ciri khas mereka seperti itu. Tapi ini mencakup semuanya ini siapa saja. Kenapa sih orang Yahudi al-maghdubi 'alaihim? Nah, ini poin pentingnya di situ, Ibu. Kenapa orang Yahudi disebut al-maghdubi 'alaihim? Kenapa, Ibu? Kenapa? Karena mereka mengetahui berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Seperti itu orang Yahudi. Nah, poin penting di sini nih. Baik, siapa saja yang dia apa? Tahu ilmunya tapi tidak apa? Mengamalkannya, masuk ke dalam apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim. Orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu tapi enggak mau ngaku. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ini kamu ngomong tapi enggak mau mengamalkan. Ya kabura maqtan indallahi am taqulu ma. Baik, sungguh murka kabura maqtan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngomong tapi enggak mau apa? Gak mau mengamalkan. Baik, nah ini Ibu, alias apa? Setiap orang baik yang dia itu mengilmui tapi tidak mengamalkannya, maka masuk ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Seperti itu. Tapi ingat Ibu, ini ada garis bawahnya, ada catatannya. Baik, tidak semua yang diilmu itu harus diamalkan, Ibu. Mesti diamalkan.
konsekuensi besar ibu. Ya, apalagi yang jadi korban perasaan itu ibu-ibu biasanya seperti itu. Ya, seperti itu. Tohib. Nah, jadi ibu seperti itu. Wah saya ini tahu. Ya, fangkihu ma qabalakum, nikahilah 2, 3 dan seterusnya, maka harus diamalkan, bukan kayak gitu. Salah ibu. Ya, kalau ada suami yang dalil kayak gitu salah ibu. Ya, kan harus diamalkan katanya. Seperti itu salah. Tohib, seperti itu. Ya, suaminya harus ngaji lagi ibu. Seperti itu. Tidak semuanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tak kala tahu wajib diamalkan, tidak, belum tentu ibu. Baik. Nah, berkaitan dengan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun, itu berkaitan perkara-perkara yang wajib seperti itu. Ya, bukan sunnah. Baik, dalam hal ini ya ayat ini diturunkan karena apa? Ada para sahabat yang awalnya antusias pengen ikutan jihad seperti itu. Baik. Tapi tak kala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad, mereka akhirnya apa? Enggan gitu, Bu. Takut mati seperti itu. Nah ini. Baik. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya perkara-perkara yang seorang itu wajib mengilmunya, yang sudah diketahui oleh seorang hamba, itu tidak lazim, tidak wajib diamalkan gitu loh. Tergantung hukumnya. Ya kalau hukumnya wajib maka diamalkan. Maka berlaku ayat ini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik, tapi kalau berkaitan hukumnya itu bukan wajib, maka tidak masuk ke dalam ayat ini. Baik, contoh misalkan salat rawatib. Tahu kan keutamaannya? Seperti itu. Sebagaimana hadis dari Aisyah. Barang siapa yang dia merutinkan sholat rawatib, maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan masjid di surga seperti itu. Baik, seperti itu. Tapi ini tidak masuk ke dalam ayat ini, Bu. Kalau nggak mengamalkan berarti Allah murka. Enggak. Nah, ini yang harus digarisbawahi, Bu. Paham dari sini, Bu? Nah, itu al-maghdubi alaihim. Baik, orang-orang yang dimurkai karena mereka tahu ilmunya, tidak mau mengamalkannya dalam tanda kurung, dalam hal atau perkara yang wajib itu. Baik, seperti itu dalam perkara yang wajib. Kalau perkara yang wajib enggak masuk dalam al-maghdubi alaihim seperti itu. Baik, ini penjelasan para ulama. Nah, yang wajib itu apa? Ya banyak seperti itu. Baik, bahkan kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib mengikuti Rasulullah SAW. Nah itu wajib. Toyib, nggak boleh kita ngikuti Al-Quran saja. Seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nisa. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus para rasul, mengutus seorang rasul melainkan liyuta' agar ditaati. Ditaati, Bu. Rasulullah SAW bukan dipuji doang. Bukan disanjung-sanjung saja, tapi enggak diamalkan. Giliran kelahiran Nabi, mulai Nabi disanjung-sanjung tinggi-tinggi gitu ya. Giliran tuntunannya yang wajib 5 waktu, malah kosong belum seperti itu. Karena enggak ada berkatnya seperti itu. Nah ini pun enggak boleh seperti itu. Harusnya sholat wajib rame gitu loh. Kebalik ini Mbak. Seperti itu. Jadi bukan cuma di lisan, harus dipraktekkan. Itu inti poin pentingnya di situ. Praktek diamalkan, ditaati dengan mengamalkan amal soleh, bukan cuma muji-mujinya saja. Baik, seperti itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang datang dari Rasul berupa larangan, maka jauhilah. Itulah konsekuensi dari kita mengikuti Rasulullah SAW. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Waladhdallin. Ad-dhalin di sini siapa, Ibu? Na'am, Nasara, Nasrani. Seperti itu.
ada apa dengan mereka. Ya, ingat poin pentingnya itu bukan di golongannya ya, Yahudi atau Nasrani bukan, tapi apa? Karakternya. Gitu loh. Poin pentingnya di situ, Ibu. Alias apa? Siapa saja itu loh yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mirip-mirip dengan maghdubi alaihim dan waladhdallin, itulah mereka. Nah, Nasrani. Kenapa Ibu Nasrani teh? Nasrani. Nah, mengamalkan, ya ingat, beramal Bu ya, beribadah gitu loh. Beramal tapi tanpa ilmu Ibu. Ya, asal jalan wae. Ya, seperti itu. Asal apa? Tapi kan kata orang tua saya dulu kayak gini, nenek moyang saya seperti itu. Baik. Nah ini dalilnya Ibu. Bukan dalil ya, dalih. Seperti itu. Dalihnya. Ya, seperti dalil atau dalil orang-orang yang apa? Nah, orang-orang yang cukup, tapi kan orang dari dunia seperti itu kalau masih diubah lagi, justru ya Anda yang ubah-ubah seperti itu. Andanya saja nggak tahu karena nggak berilmu seperti itu. Nah ini dan banyak ini ya, itu nenek moyang. Yang itu sesepuh-sepuh zaman dulu emang seperti ini, harus kayak gini ibadahnya. Jangan diubah-ubah lagi. Nah, seperti itu. Justru kalian inilah yang mengubah-ubah syariat Allah dan Rasulnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana." Nah ini Bu. Ini persis Ibu. Ya, padahal omongan ini ya sering kita dengar di zaman sekarang ya. Sudah cukup nenek kita aja lah. Tapi ayat ini turun, tuh lihat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimana Pak? Apabila kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada mereka orang bersyirik, orang-orang yang enggak mau taat kepada Rasulullah SAW, ta'ala, sini, ayo, kemari, ila ma anzalallah. Ya, cukup apa mengikuti ya, cukup mengikuti apa yang Allah turunkan. Wa ila rasul, dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Qalu, mereka mengatakan hasbuna, cukuplah kami mah mawajadna alaihi abana, apa yang telah kami dapati ajaran-ajaran ini dari apa? Nenek bapak atau bapak ibu nenek moyang kami. Tuh lihat, ini dalih namanya, bukan dalil. Baik, seperti itu. Kalau mereka tidak mengklaim Islam, itu lebih baik seperti itu. Masalahnya mengklaim Islam, mengklaim pengen masuk surga, mengklaim istilahnya cinta Rasul dan seterusnya, tapi nggak mau nurut gitu loh. Ini problemnya kan aneh Bu. Seperti itu. Pengen masuk surga, pengen. Ya, seperti itu. Pengen dijauhkan dari neraka, pengen. Seperti itu. Pengen jadi orang yang diridhai Allah dan Rasulnya, pengen. Tapi tak kalah menjalani konsekuensinya nggak mau. Nah, itu ya. Nah ini waladhdallin, orang-orang yang mengamalkan tapi tanpa ilmu, tanpa dalil. Ya, seperti itu. Makanya orang yang mengadakan ambil baiknya, buang jeleknya itu tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Tohib. Loh, tahu dari mana? Buktinya tahu dari mana ini baik dan buruk? Kalau tanpa ilmu. Tohib. Justru kalau buruk tuh istilahnya apa? Jangan diikuti. Ya, kita harus apa? Mengilmuinya. Gitu loh. Tohib. Gak boleh kita apa? Istilahnya duduk di sana, duduk di sini. Itu ya, waladhdallin, yani orang-orang yang tersesat, beramal tanpa ilmu. Wallahu a'lam. Gitu. Nah, mungkin itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari sini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya tentang mutiara akidah ya dalam surat Al-Fatihah. Baik, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kalau ada kita cukupkan sampai di sini. Ada. Alhamdulillah. Baik, berarti paham ibu ya. Tinggal diamalkan ibu. Intinya diamalkan. Jangan sampai paham, tahu ilmunya, tapi nggak diamalkan.
Ya, malah justru apa? Menyudutkan pasangan jadinya seperti itu. Baik. Nah, jadi amalkan Ibu. Baik, taatnya taat seperti itu. Malah bukan cuma di lisan saja. Taat kepada Rasul. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, dan taat kepada suaminya. Karena suami itu surga dan neraka seorang istri. Seperti itu. Tidak ada pilihan lain, Bu. Kalau laki-laki mah istilahnya apa? Surganya belum jelas sih, Bu. Laki-laki mah ya surganya itu belum jelas. Kalau perempuan itu jelas Ibu. Nggak ada perempuan itu apa diwajibkan jihad, nggak ada. Seperti itu. Baik. Nah, nggak ada perempuan itu apa diwajibkan untuk apa? Untuk ngajar di luar, nggak ada Ibu. Ya, seperti itu nggak ada Ibu. Baik. Makanya hadisnya sorry jelas ya istilahnya itu. Baik. Istri itu surganya di suami, tapi suami surganya belum jelas itu. Seperti itu. Enggak ada cari Bu dalam hadis, dalam ayat ada nggak lafaz suami itu surganya di mana? Nggak ada. Adanya secara umum saja. Anak surganya di orang tua, gitu ya. Tapi kalau suami belum jelas. Seperti itu. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.